Terbaru, lengkap, fakta terungkap dari rekonstruksi kasus penembakan Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang melibatkan Ferdy Sambo memasuki tahap rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, serta rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling dan Magelang. Dalam rekonstruksi, ada sebanyak 78 diperagakan. Bahkan, saat adegan Baradae bertemu dengan Ferdy Sambo, polisi memakai pemeran pengganti. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri Brigjen Andi Rian mengatakan ada total 78 adegan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang diperagakan. Andi menyebut situasi di rumah Magelang akan diperagakan dengan 16 adegan yang meliputi peristiwa 4,7 dan tanggal 8 Juli tahun 2022. Adapun di rumah Saguling akan diperagakan 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir J. Sedangkan di rumah dinas di Kompleks Polri, Duren 3 dilakukan sebanyak 27 adegan. 5 tersangka pembunuhan dihadirkan. Para tersangka dalam kasus ini yakni Ferdy Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati juga dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat rekonstruksi, Ferdy Sambo memakai baju tahanan bersama dengan 4 tersangka lain. Adapun Putri Chandrawati tak memakai baju tahanan karena belum dilakukan penahanan. Putri terlihat memakai baju warna putih saat rekonstruksi. 3. Adegan Baradae bertemu Sambo digantikan pemeran. Pemeran pengganti terlihat dalam adegan 32 di mana Sambo bertemu dengan Baradae di lantai dasar rumah pribadi Sambo. Pemeran Baradae terlihat memakai kaos polo berkerah merah, sedangkan Baradae yang asli memakai baju tahanan. Dalam adegan yang diperagakan tersebut usai Sambo dan Richard bertemu kemudian mereka naik ke lantai 3 bertemu Putri. Ketika itu pemeran pengganti Baradae masuk ke ruangan Sambo dan Putri berada. Baradae lalu membawa senjata api dari pertemuan dengan Sambo. Ia membawa tas hitam tempat senjata api. 4. Brigadir J ketakutan dan memohon tidak ditembak. Dalam adegan penembakan diperagakan Baradae dan pemeran pengganti Brigadir J, peragaan itu dilakukan di ruang tengah rumah dinas Sambo. Dalam adegan itu pemeran pengganti Brigadir J dan Baradae saling berhadapan. Baradae kemudian memperagakan bagaimana dia mencabut senjata api miliknya dan menghunuskannya ke Brigadir J. Dalam peragaan itu, pemeran Brigadir J memakai kaos putih berpose dengan tubuh agak membungkuk dan kedua telapak terbuka ke arah depan. Posisi Brigadir J dalam adegan seperti orang ketakutan dan memohon tidak ditembak. 5. Ferdy Sambo peluk istrinya Putri Chandrawati. Ferdy Sambo terlihat sempat memeluk istrinya Putri Chandrawati di sela-sela rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Saat itu, adegan rekonstruksi berlokasi di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sambo tampak memakai baju tahanan berwarna oranye dan diborgol. Sedangkan Putri menggunakan baju berwarna putih. Ia duduk di sofa bersama Putri kemudian memeluk dan mencium kepala istrinya. Setelah berpelukan, Sambo tampak mengeluarkan handi talkie, HT, yang diduga untuk memanggil 3 anak buahnya, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. 6. Brigadir J duduk di samping Putri yang tertidur. Saat adegan rekonstruksi di rumah Sambo di Magelang, terdapat satu adegan memperlihatkan Putri tertidur di kamar. Tampak pemeran Brigadir J menggunakan pakaian putih duduk di samping Putri. Belum diketahui penjelasan soal adegan tersebut sebagaimana terlihat dalam tayangan Polri TV. Namun, diduga kejadian itu menjadi awal mula penembakan. Hal tersebut sejalan dengan informasi Polri yang menyebut peristiwa di Magelang menjadi motif Sambo untuk membunuh Brigadir J. Sambo mengaku terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya yang dilakukan Brigadir J saat keluarga mereka ada di Magelang. 7. Pengacara keluarga Brigadir J tidak diizinkan datang. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak tak diizinkan memantau rekonstruksi perkara. Kamarudin mengaku, dirinya diusir oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Brigjen Andi Rian. Jam setengah 10 setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi ketika mau diadakan rekonstruksi tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, kata Kamarudin. Kamarudin mengatakan, pihak pelapor tidak diizinkan ke dalam tempat rekonstruksi dan hanya dipersilakan memantau dari luar. 8. Keluarga tak bisa lihat rekonstruksi karena mati listrik. Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat mengatakan bahwa keluarga yang berada di Sungai Bahar, Jambi tak bisa menonton rekonstruksi pembunuhan Yosua di televisi. Ia mengatakan,
Sejak pagi hingga sore listrik di daerahnya mati. Memang kami tahu hari ini rekonstruksi mulai jam 10 WIB. Tapi sayangnya di Sungai Bahar, Jambi ini, mulai dari pagi sebelum jam 10 WIB, PLN mati-mati. Samuel juga tak bisa bicara banyak terkait rekonstruksi karena tak bisa melihat utuh adegan per adegan. Harapan kami persoalan selesai dan perbedaan pendapat itu kami serahkan saja sama tim penyidik Bareskrim Polri, ujar Samuel. Jangan lupa di like dan subscribe.